Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wal ifadata wal istifadah wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata ala al-khair wal hatha ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha wajhillahi wa thawabihi wa qurbih. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rika wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya telah memberikan banyak kenikmatan dalam kehidupan kita, khususnya pada hari ini, hari Minggu. Dari mulai kita bangun tidur hingga saat ini, cukup banyak kenikmatan yang Allah sudah kasihkan, yang Allah sudah anugerahkan terhadap kehidupan kita semua, yang tentunya sudah kita rasakan mulai dari kita bangun tidur hingga saat ini. Yang paling penting adalah nikmat sehat walafiat. Semua organ tubuh terasa nyaman, tidak ada yang bermasalah sedikit pun, entah organ luar ataupun organ dalam. Tentu semua itu tidak datang secara cuma-cuma, tidak datang dengan sendirinya. Ada Allah yang telah memberikan, ada Allah yang telah mengatur ke dalam kehidupan kita semua di saat ini, hari ini. Maka dari itu, yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mensyukurinya, bagaimana kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting. Ya, tidak hanya dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk talaffuz alhamdulillah, kita lebihkan dari hanya sekedar talaffuz. Kita talaffuzkan sikap-sikap kita dengan ungkapan segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari hati kita, akan beranjak kepada tindakan-tindakan kita. Semua itu adalah bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai kajian kita sore hari ini yang kemudian dikemas dengan ngadem, ngaji daring edisi mingguan. Semoga pertemuan pertama kemarin yang berbicara terkait tentang pentingnya takwa dalam kehidupan kita bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang salah satunya adalah disebutkan umay taqillaha yaj'al min amrihi yusra. Di saat kita bertakwa kepada Allah, kita jangan pernah risau, jangan pernah khawatir bahwa segala urusan kita di dunia ini akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan tawassul dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjut tawassul dengan sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang dari Hadramaut. Al-Fatihatu ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad bin Isa wa usulihi wa furu'ihim wa ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi
وإلى روح سيدنا صاحب هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن عنوي الحداد، وإلى أرواح سادتنا الصوفية حينما كانوا وحلت أرواحهم مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى جميع العلماء والشهداء الصالحين خصوصا مؤسسي معهد السلفية Sumber Duko Pakong Pamekasan, وإلى جميع العلماء والشهداء الصالحين، وإلى جميع أرواح معلمينا وأرواح أساتذتنا وأرواح من علمنا أن الله يعلي درجات في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف سناتهم ويحفظنا بجيهم وينفعنا بهم ويعيد إلينا وإلى طلبتنا وإلى جيراننا والمسلمين أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم كذلك الفاتحة إلى جميع أمواتنا من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا والمسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا يجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. وكذلك الفاتحة أن الله يرضانا وأن الله يجعلنا من المتقين من الصابرين من الراسخين في علومهم، وأن الله يوسع أرزاقنا وييسر أمورنا في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة بقدرة الله وبإرادته، والفاتحة بالقبول وتمام كل سول وبلوغ كل مأمول، وإلى حضرة الرسول محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih. Kita lanjutkan bacaan kita, di mana yang akan kita baca ini akan bertumpu pada satu titik, yaitu bagaimana kita memaknai takwa dan juga bagaimana kita cara menjaga dan merawat ketakwaan itu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi'asrarihi wa bikum fid darain amin. Qala al-ulama ridwanullahi alaihim, para ulama mengatakan at-taqwa ibaratun 'an imtithali awamirillah. Takwa itu adalah imtithalu awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu nawahihi zahiran wa batinan, dan tidak hanya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, tapi ijtinabu nawahihi zahiran wa batinan, tapi bagaimana kita menjauhi segala dengan segala kesungguhan di seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya secara lahir tapi juga secara batin. Kita usahakan, kita berjuang, kita berupaya semaksimal mungkin bagaimana kita bisa melakukan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menjauhi larangan-larangannya secara lahir dan secara batin. Tidak hanya sekedar luarnya saja, tapi batinnya juga. Karena Islam itu berada di antara dua bentuk, dua dimensi, yaitu dimensi zahir dan juga dimensi batin. Tidak hanya itu, kata ulama yang dikutip oleh Imam Al-Haddad, ya tidak hanya bagaimana kita takwa kepada Allah
dengan menjauhi larangannya dan juga melakukan perintah-perintahnya. Tidak hanya itu, tapi ma'astish'ari ta'zimi lillahi. Tapi bagaimana kita juga bisa meyakinkan diri di saat kita melakukan perintah, di saat kita menjauhi larangannya, meyakinkan diri, merasakan dengan penuh penghayatan bahwa Allah itu adalah mulia, bahwa Allah ini yang kita lakukan ini adalah demi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita inginkan, makna dari taqwa. Jadi tidak hanya sekedar melakukan secara zahir saja, kita bertakwa kepada Allah hanya luar aja, tidak, tapi batinnya juga harus. Batin ini harus kita ikutkan. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita di saat kita melakukan perintah-perintah Allah dan juga kita menjauhi larangan-larangannya, kita merasa dengan penuh penghayatan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga ada rasa takut dalam diri kita karena Allah, karena kemuliaan Allah, karena keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang diinginkan dari makna taqwa. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullahu, sebagian ahli tafsir menyatakan, menegaskan, rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi kemarin di awal sudah disampaikan di pendahuluan, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, takwalah kepada Allah, takwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, dengan sebetul-betul takwa. Apa yang dimaksud dari firman Allah ini? Bagaimana ulama tafsir menyampaikan pendapatnya, menafsirkan ayat ini? Surat Ali Imran itu 102. Bagaimana haqqa tuqatihi, sebaik-baik takwa itu yang dimasukkan oleh ulama tafsir, yang dimasukkan oleh Allah dengan tafsiran dari ulama, dari pakar tafsir adalah an yuta'a fala yu'sa. Bagaimana Allah itu ditaati, fala yu'sa, tidak dimaksiati. Wa yuzkaru fala yunsa, Allah itu diingat, fala yunsa, dan tidak dilupakan. Wa yushkaru fala yukfaru, wa yushkaru, dan Allah itu disyukurin pemberian-pemberiannya, anugerah-anugerahnya yang telah diberikan kepada kita semua ini dengan begitu banyaknya. Kita syukuri, fala yukfar, bukan kita ingkari, bukan kita kufuri. Itu yang dimaksud dengan fala tamutunna, itu yang dimaksud dengan haqqa tuqatih. Taat kepada Allah, tidak bermaksiat. Ingat kepada Allah, tidak lupa. Bersyukur kepada Allah, dan tidak juga kufur. Itulah yang diinginkan oleh Allah menurut tafsiran ulama tafsir yang dikutip oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Intaha. Walan yastati' al-'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi. Kenapa kok ditafsirkan demikian oleh ulama tafsir haqqu tuqatih? Logikanya disampaikan berikutnya oleh Imam Al-Haddad. Kenapa walan yastati' al-'abdu, tidak mampu seorang hamba itu? Tidak mampu apa? Ya, tidak mampu untuk ayattaqillah haqqa tuqatih, untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebetul-betul takwa. Sehingga haqqa tuqatih ini harus kita tafsirkan, harus kita terjemahkan biar aplikatif dalam kehidupan umat manusia. Karena walan yastati' al-'abdu walau kana lahu alfi nafsin ila nafsihi. Karena seorang hamba itu tidak akan pernah mampu sekalipun dia memiliki 1000 kekuatan, ribuan kekuatan dia miliki.
Wa alfu alfi amrin ila umrihi, dan sekalipun dia memiliki umur ribuan tahun, an yattaqillah, tidak mampu untuk apa? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih walau anfaqa jami'a dzalika fi ta'atillah wa mahabbihi. Walaupun ribuan kekuatan kita, ribuan umur kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, demi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan pernah mengimbangi, katanya, apa? Hak-hak Allah terhadap kehidupan kita ini, yang ada dalam kehidupan kita ini, tidak akan pernah mengimbangi. Sehingga ribuan kekuatan, sehingga ribuan umur yang diberikan, andaikan kita ini tidak akan pernah mampu mencapai haqqa tuqatihi, sebetul-betul takwa. Sehingga haqqa tuqatihi ini disetujui oleh Imam Al-Haddad, tafsirannya atau penjelasannya adalah taat, jangan bermaksiat, ingat, jangan lupa, bersyukur, dan jangan kufur. Itu yang diinginkan oleh Imam Al-Haddad, tafsiran dari sebetul-betul takwa. Karena logikanya begitu, umur kita banyak, ribuan gitu, misalkan, andaikan kekuatan kita luar biasa, kekuatannya memiliki daya yang sangat luar biasa, kekuatan kita, dan kita semua itu kita persembahkan untuk Allah, taat kepada Allah, demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu belum kita capai yang namanya takwa yang sesungguhnya itu, kata Imam Al-Haddad. Kenapa kok demikian, tidak bisa mengimbangi hal itu? Kenapa kok kita belum bisa mencapai ketakwaan yang sesungguhnya jika kita semua kehidupan kita ini persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Wa dzalika li'azmi haqqillahi ta'ala 'ala 'ibadihi. Kenapa? Karena terlalu banyak hak-hak Allah Subhanahu wa taala ini dalam kehidupan kita. Terlalu banyak. Tidak bisa kita hitung. Tidak mampu kita imbangi dengan ketakwaan kita, dengan kecintaan kita. Artinya apa? Kecintaan Allah terhadap kita, kasih sayang Allah terhadap kita, itu tidak akan pernah mampu kita imbangi dengan ribuan tenaga kita, ribuan umur kita. Sehingga haqqa tuqatihi perlu diterjemahkan biar jelas pemahamannya. Wali jalali 'azamatillah. Yang pertama tadi karena hak Allah yang terlalu banyak dalam kehidupan kita. Yang kedua, wali jalali 'azamatillah, karena begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala ini dalam jagat raya ini. Wa 'ulu kibriyaihi, dan juga tingginya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa irtifa'i majdihi, dan juga tingginya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita imbangi hanya dengan umur kita yang ribuan gitu, seumpamanya kekuatan kita yang ribuan, dan semua itu kita persembahkan hanya untuk Allah, tidak akan pernah mampu untuk menjadi manusia yang haqqa tuqatihi, sebaik-baik bertakwa, tidak akan pernah mampu. Kata Imam Al-Haddad, logikanya begini. Wa qad qala afdhul qa'imin bihaqqillah wa akmalihim. Perhatikan ini, bagaimana afdhalul qa'imin bihaqqillah. Jadi orang terbaik dalam memenuhi hak-hak Allah dalam kehidupannya. Wa akmalihim, dan paling sempurna siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Fi du'aihi, beliau mengatakan dalam doanya, i'tirafan bil ajzi, dengan apa? Penuh pengakuan terhadap kelemahan-kelemahannya. Walaupun Rasulullah SAW sudah kita kenal sebagai hamba yang sempurna, ma'sum, tapi beliau masih saja mengakui ketidakmampuannya untuk mengimbangi hak-hak Allah, mengimbangi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan tindakan-tindakannya. Anil qiyam bi ihsa'i thana' 'ala Allah. Jadi Rasulullah tidak mampu mengimbangi itu pengakuannya dalam doanya untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? A'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, saya berlindung darimu, berlindung dari kemarahanmu. Saya minta
berikan ridhamu terhadap hidup saya, kata Sayyidina Muhammad. Wa mu'afatika min uqubatik, dan selamatkanlah saya min uqubatik, dari siksaanmu. Wa'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ini la uhsi, saya tidak pernah menyanjungmu. Saya tidak pernah menyanjungmu sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri ya Rabbana. Ini pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk mengimbangi pujian Allah Subhanahu wa taala itu terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Kerahmatan Allah tidak bisa kita imbangi. Kalau kita ingin mencapai sebetul-betul takwa yang sungguhnya adalah sebagaimana yang disampaikan oleh ba'dul mufassirin yang dikutip oleh Imam Al-Haddad, yaitu taat, jangan maksiat, ingat, jangan lupa, bersyukur, jangan kufur. Itu adalah haqq tuqatihi yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad dalam bukunya. Wa qad balagana anna lillahi malaikatan lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin la yaftaruna anhu. Kata Imam Al-Haddad bahwa Allah itu punya malaikat. Anna lillahi malaika lam yazalu mundu khalaqahumullahu fi ruku'. Semenjak malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu semua adalah selalu dalam ruku' kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqdis, selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala. La yaftaruna anhu, tidak pernah menyeleweng sedikit pun para malaikat itu. Wala yashtagiluna bi ghairihi, dan tidak pernah berpaling dari itu semua malaikat itu. Fa idza kana yaumal jum'ati yaqulun, tapi mereka di saat hari kiamat, para malaikat di saat hari kiamat yaqulun, malaikat itu menyampaikan, subhanak, maha suci engkau ya Allah, walakal hamd, dan segala puji hanya bagimu. Ma'arafnaka haqqa ma'rifatik, kata malaikat itu, saya tidak mampu mengetahui engkau sebaik-baik pengetahuan. Wala abadna haqqa ibadatik, dan saya juga belum beribadah kepada engkau sebaik-baik atau sebetul-betul ibadah, kata malaikat ini. Ma'abadnaka haqqa ibadatik, ma'abadnaka haqqa ibadatik, kata malaikat ini. Malaikat yang selama ia ciptakan, Allah itu punya malaikat di mana dia semenjak ia ciptakan, dia selalu ruku, dia selalu sujud, dia selalu menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyeleweng, tidak pernah menyimpang, dan tidak pernah berpaling dari tugasnya itu. Tapi malaikat masih mengatakan, ya Rabb, subhanaka walakal hamd, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Saya belum beribadah dengan sebetul-betul ibadah ya Rabb. Saya sudah mengetahui engkau, tapi pengetahuan saya ini masih belum menjadi betul-betul pengetahuan terhadap engkau ya Rabb. Ini pengakuan malaikat. Apalagi kita yang selalu saja lupa dari Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak bangun tidur hingga menuju tidur kembali. Kita lebih ingat pada hal-hal yang kita lihat, pada hal-hal yang berbau materi. Itu yang lebih kita ingat dalam kehidupan kita. Sementara ibadah-ibadah kita sangat kurang normal. Wa qad qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, inna qawlahu ta'ala, sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, Ali Imran 102 itu mansukhun biqaulihi fattaqullaha mastata'tum. Sebagian ulama ini menerjemahkannya, firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih itu dimansuh, katanya dinasah, tidak berlaku.
Ittaqullah haqqa tuqatih tidak akan pernah dicapai oleh seorang manusia, ke sebagian ulama ini. Sehingga ya harus dinasah. Dinasah dengan apa? Firman Allah yang selanjutnya, yaitu fattaqullaha mastata'tum, dalam surat At-Taghabun ayat 16 itu. Jadi haqqa tuqatih dinasah, dihapus dengan ittaqullaha mastata'tum, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semua, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian semua. Jadi ayat ini menurut sebagian ulama menasah. Terus bagaimana Imam Haddad? Setuju atau tidak? Kita lanjut baca. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama yang lain menyampaikan, al-ayat tsaniyah mubayyana lil murad min al-ayah al-ula la nasikhata laha. Sebagian ulama enggak, itu bukan nasah ya, kata sebagian yang lain ulama, Masya Allah luar biasa. Itu bukan menasah, tapi itu menjelaskan. Ya, itu menjelaskan. Jadi ayat dalam surat At-Taghabun 16 itu menjelaskan bentuk sebetul-betul takwa itu seperti apa. Gitu dalam surat Al-Imran itu, Ali Imran ayat 102 itu. Haqqu tuqatih itu apa? Kata ulama, dijelaskan oleh ayat lain dalam surat At-Taghabun apa? Fattaqullaha mastata'tum. Jadi ayat ini menjadi penjelas. Apa haqqu tuqatih itu? Haqqu tuqatih adalah takwa dengan kemampuannya. Tidak lebih dari itu. Mastata'tum, semampu kita. Jadi bukan menasah kata sebagian ulama. Wa hadza huwas shawab. Kata Imam Al-Haddad, pendapat yang terakhir ini yang betul, kata Imam Haddad. Jadi Imam Haddad tidak setuju dengan pendapat bahwa ittaqullah haqqa tuqatih ini dinasah dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Tidak sepakat. Tidak dinasah katanya. Kata Imam Haddad, ini hanya ayat dalam surat At-Taghabun 16 ini hanya menjelaskan bentuk takwa yang sebetul-betul takwa yang diinginkan oleh Allah itu apa? Mastata'tum, semampu kalian. Begitu maksudnya. Fa innallaha ta'ala insyaallah fa innallaha ta'ala walahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Jadi Imam Haddad lebih setuju bahwa ayat kedua ini menjadi penjelas, bukan menasah. Kenapa? Karena fa innallaha la yukallifu nafsan illa wus'aha. Karena Allah itu tidak akan memberi beban kepada seorang hamba kecuali berdasarkan kemampuannya. Tadi sudah disampaikan bahwa haqqu tuqatih itu kalau mau hitung-hitungan, ya, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, sehingga hak-haknya dalam kehidupan ini ribuan bahkan miliaran, maka ribuan tahun, ribuan umur kita, ribuan kekuatan kita katanya tidak akan pernah mampu untuk bagaimana kita mencapai ketakwaan yang sesungguhnya itu. Sehingga kata Imam Haddad, ya sudah, berarti ayat yang kedua mastata'tum itu yang menjadi penjelas. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman lainnya, dalam ayat lainnya adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah menyuruh kita semua dengan tidak berdasarkan pada kemampuan kita. Kalau kita tidak mampu, ya sudah. Itu Allah Subhanahu wa taala hebatnya. Itu logikanya. Kenapa Imam Haddad setuju pada pendapat kedua? Wa in kana lahu dzalika la aradahu amara bihi li'anna lahu ayyuf'al fi mulkihi wa sultani ma yasha. Walaupun kata Imam Haddad, ya Allah itu menyuruh kita semampu kita, memerintahkan kita semampu kita, melarang kita ya semampu kita. Sekalipun Allah itu dengan kekuasaannya, dengan kebesarannya mampu untuk menyuruh ahli itu semua, untuk mewujudkan ahli itu semua. Tapi Allah tidak demikian. Allah itu apa? Kata Imam Haddad, walakinnahu subhanahu wa ta'ala qad khaffafa wa yassara. Allah Subhanahu wa ta'ala itu meringankan. Ya, khaffafa meringankan, wa yassara dan memudahkan kita semua dalam mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala Allah Ta'ala, yuridullahu an yukhaffif ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Yuridullahu an yukhaffif ankum. Allah berkeinginan kepada kita semua ini untuk memudahkan, meringankan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Ditolak perempuan sedikit, mewek, nangis. Ada problem sedikit dalam keuangannya, mewek, nangis, lemah. Bukan lemah lembut tapi lemah, nggak ada lembutnya. Menangis, mengadu kepada orang-orang. Itulah manusia. Sehingga apa? Allah memberikan kemudahan-kemudahannya, meringankan beban-beban kita semua. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu menginginkan apa kepada kalian? Itu menginginkan apa? Kemudahan. Allah itu menginginkan kemudahan. Wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan sama sekali yang usra, kesulitan. Maka mudahkanlah. Jadi ini bagian, nilai-nilai ini adalah bagian dari asas-asas agama Islam, nilai-nilai Islam, bahwa Islam itu memudahkan, bukan menyulitkan. Islam itu meringankan beban, bukan semakin membebani. Itu adalah bagian dari nilai-nilai ajaran-ajaran Islam. Qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu fi al-Ihya. Imam Ghazali mengatakan dalam bukunya Al-Ihya, lamma nazala qauluhu ta'ala, apa firman Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Surat Al-Baqarah itu 284 itu. Surat-surat terakhir itu. Jadi kata Imam Ghazali, di saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang kita baca setiap kita mengadakan tahlilan itu apa? Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiya'anhum. Di saat ayat ini lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkumullah. Jadi hanya bagi Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan ini budi, yang di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, apa yang ada dalam dirimu, baik kau tampakkan atau yang ada dalam dirimu sendiri, dalam kepribadianmu, pikiranmu, yuhasibkum bihillah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat ayat ini turun, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu, yang apa yang kau simpan, yuhasibkum, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gelisah, resah. Dadanya terasa dibelah gitu. Bagaimana ini? Kata sahabat-sahabat Rasulullah, bagaimana nanti kalau kita akratak, berkeinginan hanya dalam pikiran kita untuk mencuri, langsung dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus dilakukan. Bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kita ada rasa lebur, senang, suka pada istri orang, kalau dihisab oleh Allah yang hanya sekedar ada dalam pikiran itu, ada dalam hati itu? Bagaimana ini? Bagaimana kita suka, cinta, mencintai seseorang sekalipun bukan istri orang, tapi dia belum halal, yang merupakan itu hadithun nafsi. Bagaimana ini dihisab oleh Allah? Kita berdosa. Sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu gelisah, sesak dadanya. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah. Tapi bagaimana tanggapan Rasulullah? Faja'u ilaihi wa qalu. Jadi sahabat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waqalu, dan menyatakan, ya Rasulullah, kullifna ma la natiq. Dari ayat ini berarti kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang tidak kita mampu, untuk sesuatu yang tidak kita bisa bendung.
Misalkan kita suka pada seseorang, cinta kepada seseorang, walaupun dalam pikiran saja, melihat perempuan kita suka karena dia menyenangkan, misalnya begitu. Hal itu bisa dihisab dengan ayat ini, sehingga sahabat itu datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam minta penjelasan. Dengan apa? Kullifna ma la natiq ya Rasulullah. Ini tidak mampu untuk kita jaga. Bagaimana Allah itu bisa menyatakan demikian? Wa fahimu minal ayah al-mu'akhadata wal muhasabah hatta ala hadithin nafsi. Para sahabat itu pahamnya dari ayat yuhasibukumullah itu adalah menghisab pembicaraan pikiran dan pembicaraan hati, itu pahamnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang dipahami oleh para sahabat akan menghisab tidak hanya tindakan-tindakan kita, tapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan, apa yang ada dalam hati kita dari keburukan-keburukan itu juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipahami oleh sahabat. Tapi bagaimana tanggapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahum alaihi salam. Rasulullah menyatakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil?" Apa tanggapan Rasulullah? Ya jak maturun runja. Munda iya bukan pada Bani Israil. Kalau begitu kamu itu mau jadi Bani Israil, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Bani Israil? Sami'na wa asaina. Oke, saya mendengarkan wa asaina, tapi kita bermaksiat, kata Bani Israil. Jangan, kata Rasulullah, jangan jadi mereka Bani Israil yang mengatakan sami'na wa asaina. Jangan. Tapi apa? Walakin qulu sami'na wa ata'na. Kata Rasulullah. Kan tapi para sahabat, wahai sahabat, jangan jadi Bani Israil, tapi jadilah diri kalian yang apa? Yang diinginkan qulu. Nyatakan sami'na, saya mendengarkan, saya ingin melakukan, wa ata'na, dan juga saya taat. Begitu. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ayatnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mohon ampunanmu ya Rabbana wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau lah kita semua ini kembali. Faqalu dzalika fanzalallahu. Jadi sahabat itu mengatakan demikian, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Setelah para sahabat itu mengatakan demikian, sami'na wa ata'na, turunlah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa qalu sami'na wa ata'na. Jadi inilah bagian dari sebab turunnya ayat ini. Jadi para sahabat itu gelisah dengan surat sebelumnya, dengan ayat sebelumnya, yuhasibkumullah, sama Rasulullah dijelaskan, katakan saja qulu sami'na wa ata'na, karena ghufranaka rabbana, karena Allah itu Maha Pengampun, akan diberi ampunan jika kau melakukan kesalahan, kalau kau betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hakadzalika ankum wa ma ba'dakum min du'ahim. Kemudian Rasul menceritakan, menyampaikan bi alla yu'akhidhum bin nisyani wal khata'. Di setelah turun ayat itu, Rasulullah kemudian menyampaikan kepada para sahabat bahwa bi alla yu'akhidhum bin nisyan wal khata', tidak apa? Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan dosa kepada kita, tidak akan mencatat sebagai bentuk keburukan jika kita bin nisyan, lupa, wal khata', kita juga salah, ya, salah yang tidak disengaja. Wala yuhmal alaihimul isr. Dan jika demikian, maka kita jangan selalu salah. Jangan
Jadi kesalahan-kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir ma akhbara anhum wa qarabi ankum, sampai ayat terakhir. Fastajaba lahum, maka Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni, mengabulkan, wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj. Allah itu meringankan, memudahkan dan menghilangkan kesulitan-kesulitan. Falahul hamdu katsira. Qabayyana katsiran alaihi salam biqaulihi tujawwizali. Tajawwaza dari fi'il madhi tajawwaza, tujawwizali an ummatil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Rasulullah itu menyampaikan kepada para sahabat itu dan kepada kita semua bahwa tujawwizali an ummatil khata'u wan nisyan. Allah tidak akan menghisab apa? Kesalahan kita yang tidak disengaja, wan nisyan, dan kelupaan kita. Wa mastukrihu alaihi, dan sesuatu yang dipaksakan kepada kita semua. Tidak hanya itu, Rasulullah juga menyampaikan, tidak hanya itu yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Wa ma haddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu wa ya'malu. Dan sesuatu yang ada dalam diri kita, dari pembicaraan diri kita, pembicaraan dalam itu pikiran kita, itu tidak akan juga dihisab selama itu kita tidak lakukan. Misalkan contohnya kita punya niatan dalam kondisi terdesak untuk mencuri, tapi itu tidak kita lakukan, maka niatan itu, hadithun nafsih itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh realnya mungkin ya kita ketemu dengan istri orang, ya. Kita ketemu dengan istri orang cantik luar biasa. Kemudian dalam diri kita itu ada rasa suka, ya. Loh, apakah itu dihisab atau tidak? Kalau mengacu ke ini, wa ma haddatsu bihi anfusahum. Gitu katanya. Malam yaqulu au ya'lamu. Tidak dihisab juga. Kalau mengacu kepada baginda sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencintai seseorang itu kan di sabda Nabi yang lain katanya adalah orang yang merindu itu, ya. Orang yang merindu cuman tidak ditampakkan. Orang yang mencintai seseorang cuman enggak ditampakkan, dia simpan dalam-dalam dengan penuh kesabaran, tidak ditampakkan dengan bentuk perbuatan dan sikapnya, maka dia mati. Maka itu adalah orang nanti yang dapat naungan di hari akhir. Itu kan salah satu sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya di surat Ali Imran 102 itu dilanjutkan oleh Allah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Bagaimana ini? Mampukah kita? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membawa, agar kematian itu bisa membawa Islam. Mampu kita enggak? Kematian itu tidak kita pegang sendiri. Kalau kematian kita pegang sendiri, ya sudah. Saya kira enggak ada manusia yang mau mati gitu ya, kecuali orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita semua ini kan sekalipun sudah punya tiket kematian kan tentunya masih belum kepengen mati. Masih belum. Kematian di depan mata kita. Cuman kita ini pura-pura lupa. Kenapa? Dikatakan karena kita ini tidak siap. Masih belum nikah kayak, belum kaya kayak, belum punya mobil kayak, belum punya ini kayak. Sehingga kita merasa belum siap untuk mati. Padahal kematian selalu mengintai. Ya, jadi intinya apa? Kematian itu bukan di tangan kita. Loh, kenapa Allah Subhanahu wa taala jika demikian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mati dalam keadaan Islam? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Amrun minhu subhanahu wa ta'ala. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala bil mauti 'alal Islam, untuk mati dalam keadaan Islam. Islam itu apa? Ya jelas agama Islam, wa dinullahi alladzi
ukhbira fi kitabihi annahu ad-din 'indahu. Jadi agama Allah itu agama Islam. Wa annahu la yuqbal min ahadin siwah. Jadi tidak ada agama yang lain. Wa annahu ad-din alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi al-mu'minin. Jadi tentu agama Islam yang telah diridai untuk jadi agama yang disampaikan oleh baginda Rasul kepada seluruh umat mukmin, bukan agama lain. Alal Islam, yang mati dalam keadaan agama Islam yang telah direlakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai pedoman hidup, agama hidup oleh kita semua sebagai umat Islam ini. Faqala ta'ala, Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam, bukan agama yang lain. Ali Imran, surat Ali Imran itu ayat 19 sebelum ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, jadi agama yang diinginkan dalam wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi bagaimana kita ini diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membawa kematian kita itu membawa Islam. Islam apa? Ya Islam yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Wa qala ta'ala man taghayyara al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jangan kau cari agama yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau cari agama lain fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak diridhai oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain sudah disampaikan oleh Allah, wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ini bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kata Allah sudah saya sempurnakan agama kalian. Apa? Agama Islam. Gitu. Wa raditu lakum al-islam dinan. Dan kata Allah itu saya hanya ridho kepada agama ini, agama Islam sebagai agama kalian, bukan agama yang lain, kata Allah. Jelas ini prinsip dalam kehidupan umat Islam. Tapi bukan berarti kita menyalahkan agama yang lain. Gak apa-apa, silahkan agama yang lain. Kita toleransi, kita moderasi. Ya, kita harus moderat. Oke, moderat dalam arti tidak menyamakan semua agama, bukan. Islam mengajarkan bahwa kita ini agama rahmat, agama kasih sayang, tidak membenci orang-orang yang beragama selain Islam. Tapi kita juga harus menyampaikan bahwa agama yang paling yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai agama itu hanya Islam, bukan agama yang lain. Betul itu. Walaysa yaqdiru al-insanu ala an yumita nafsahu ala al-islam. Tadi kan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mati dalam keadaan Islam. Bagaimana kematian itu bukan dalam genggaman kita. Kita tidak mampu. Walaysa yaqdirul insan an yumita nafsahu 'alal Islam. Kita tidak mampu untuk mati dalam keadaan Islam. Tidak mampu, itu bukan dalam kemampuan kita. Apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Ya, paham ya? Memang kita tidak mampu untuk mematikan diri kita dalam keadaan Islam ini karena kematian bukan dalam genggaman kita. Akan tetapi yang dimaksud adalah walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Allah sudah memberi bentangan jalan untuk menuju ke sana. Ya, kematian memang bukan dalam genggaman kita. Kita diperintah untuk mati dalam keadaan Islam dan juga itu bukan kemampuan kita. Tapi kita mampunya hanya mengikuti jalan yang sudah dibentangkan untuk menuju bagaimana kita ini bisa mati dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika. Ada jalannya, ada jalannya, pasti ada. Itu jalannya sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan itu kita titi, kita jalani, ila akhadha bihi kana qad atabil ladhi huwa alaihi. Ketika kita berjalan pada jalannya, maka kita
sudah bisa mencapai apa? Sudah bisa memenuhi perintah Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah bisa memenuhi menjauhi larangan Allah itu ketika kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa imtathala ma amara bihi, dan juga melakukan perintah-perintahnya. Nah inilah wa huwa an yakhtaral maut 'alal Islam. Ini yang dimaksud dengan kita memilih mati dalam keadaan Islam. Kalau kematiannya itu memang bukan kemampuan kita, di luar kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mampu untuk kita jalani jalan-jalan yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mati dalam keadaan Islam. Apa? Takwa. Melakukan seluruh perintah Allah, menjauhi larangannya secara lahir dan juga secara batin, beserta penuh penghayatan dengan mengagungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kita memilih mati dalam keadaan Islam. Oke. Wa yuhibbuhu wa yatamannahu, dan kita suka. Wa yatamannahu, dan kita berharap mati dalam keadaan Islam. Ya, sangat berharap apa jadinya ending kita dalam kehidupan ini kalau kita ternyata tidak mati dalam keadaan Islam. Ya, oke. Tidak mati dalam keadaan Islam itu bukan di dalam kemampuan kita. Itu hanya Allah yang tahu. Jadi apa yang kita harus lakukan? Yang kita lakukan adalah jalani semua perintah Allah Subhanahu wa taala, jauhi larangan-larangannya secara zahir dan secara mati dan secara batin. Kita jauhi larangan-larangannya. Maka kita akan memilih untuk mati dalam keadaan Islam yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'zim alaihi, dan kita harus punya tekad. Wa ya'zim alaihi, harus tekad untuk mati dalam keadaan iman dan Islam. Wa yakrihal maut ala ghairihi minal adyan, dan jangan sama sekali kita harus menjauhi, ya, tidak menginginkan sama sekali mati dalam keadaan membawa agama yang lainnya selain Islam. Jangan. Wasafallahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi faqala makhbiran. Nah, ini bagaimana para nabi disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala, dilabeli oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Min ibadihi faqala makhbiran an Yusuf min Yaqub alaihi wassalam. Allah menyampaikan bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam, bagaimana menyampaikan kepada Yusuf, anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Jadi para nabi itu minta untuk dimatikan secara Islam, mati dalam keadaan Islam. Para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selalu minta apa? Amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam. Tawaffani musliman ya Rabb. Allahumma tawaffani musliman. Tawaffani musliman. Ya, itu diinginkan dalam keadaan Islam. Agama yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi. Wa anis sahara hina amanu fatawa'adahum fir'aun bil uqubah. Ya, Rasul juga menyampaikan apa tentang para penyihir yang kemudian branding menjadi manusia yang beriman karena ketakjubannya dari mukjizat yang dikeluarkan melalui Nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tawaffana muslimin. Jadi mereka itu berikanlah kesabaran. Kenapa? Karena mereka disiksa oleh Fir'aun. Disiksa oleh Fir'aun karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para penyihir itu, tukang sihir Fir'aun itu berkhianat sama Fir'aun. Karena Fir'aun ternyata manusia biasa, tidak mampu, ya, tidak memberikan kebahagiaan secara batin.
Tapi para penyihir itu didatangkan kebahagiaan di batinnya melalui Nabi Allah itu. Dan kemudian dia beriman, dia berdoa, ya Allah, Rabbana afriu, sekalipun disiksa oleh Fir'aun, Rabbana afriu alaina sabran, berikanlah kesabaran kepada saya, dan wa tawaffana muslimin, dan matikan saya dalam keadaan Islam. وحكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه أصابني وأن يعقوب أنه أصابني. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya, kepada keturunan-keturunannya apa? Bil mauti 'alal Islam, agar mati dalam keadaan Islam. Sekali lagi, yang dimaksud mati dalam keadaan Islam, kita memilih di jalan Islam, kita memilih di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita memilih jalan-jalan, bukan. Yang dipilih tentunya adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan maut al-Islam, yang diwasiatkan oleh para anbiya kepada anak-anaknya. Wasabiya Ibrahim bani wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub menasihatkan kepada anak-anaknya, ya bani, inna Allah astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim, ya bani, ya wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, Allah sudah memilih untuk kalian itu agama ini, agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, itu yang diinginkan. Itu adalah wasiat-wasiat para nabi terhadap anak-anaknya, bukan wasiat-wasiat orang tua kita terhadap kita. Cak atau karan gitu paling keroyo, cak rebukan harta gitu paling. Ya, mati dalam keadaan Islam adalah bagaimana kita meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita beragama Islam sebaik mungkin, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara sebaik-baik takwa, dengan cara imtithalu awamirillah, melakukan semua perintah Allah, wajtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangannya, zahiran wa batinan, secara zahir dan juga secara batin, ma'astisyari ta'zim bi'azamatillah, dengan penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali haqqa tuqatihi, dan takwa itu betul-betul takwa yang diinginkan itu adalah yuta wala yu'sa, kita taat kepada Allah, jangan bermaksiat, wa yudhkar wala yunsa, dan kita ingat Allah, jangan lupakan Allah, wa yushkar wala yukfar, kita bersyukur kepada Allah, bukan ingkar dan kufur. Kemudian kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mati kecuali dalam keadaan berislam. Bagaimana kita mampu? Mampunya adalah yang diinginkan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, adalah bagaimana kita selalu berada di jalan Allah. Kita kesasar dikit, kita segera kembali. Jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan. Kita segera kembali kepada Allah. Kita melenceng sedikit, ingatkan diri kita bahwa kita ini sudah salah jalur. Kita harus kembali kepada jalur utama, jalur yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah materi kita di sore hari ini. Mungkin sudah kita cukupkan biar tidak bosan, sedikit tapi semoga berarti banyak. Mungkin qalilun min al-Imam Al-Haddad la yuqalu qalil. Sedikit ini tidak dikatakan sebagai bentuk sedikit. Karena apa? Faidah dan manfaatnya sangat luar biasa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad. Mohon maaf atas segala salah, baik
dari bacaan saya, baik dari keterangan saya, baik dari sikap saya yang mungkin dipandang oleh kalian sok-sokan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya manusia yang jahat, saya manusia yang penuh dosa, semoga diampuni, dan terima kasih kepada kalian yang sudah bergabung. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah semoga Allah masih bisa mempertemukan kita secara daring ini di minggu depan, di pertemuan ketiga. Semoga bermanfaat. Kita punya topik dan tema minggu depan, bagaimana cara merawat dan menjaga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.